Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Aulia Latifa, NPM 1863031001. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Baiknya, jadi hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan jumlah sumber daya alam yang lebih banyak. Dan yang kedua, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka jumlah ketersediaan sumber daya alam akan semakin berkurang. Dan yang ketiga, yaitu hubungannya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka laju tingkat pencemaran lingkungan juga semakin tinggi. Sumber daya alam yang berlimpah seharusnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga dapat diekspor sumber daya tersebut. Pada poin pentingnya adalah bagaimana pengolahan sumber daya ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam fenomena negara dengan sumber daya yang berlimpah jauh lebih rendah pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara yang sumber daya alamnya lebih sedikit. Ada 2 alasan utamanya. Yang pertama adalah mereka lebih fokus daripada negara-negara kaya sumber daya untuk mendorong perkembangan politik negara yang memiliki tujuan untuk mengejar kebijakan yang koheren dan tujuannya meningkatkan kesejahteraan seluruh populasi dengan berbagai cara. Yang alasan keduanya yaitu negara yang miskin sumber daya mengidentifikasikan ekonomi mereka lebih awal daripada negara-negara yang kaya akan sumber dayanya, seperti industri manufaktur yang kompetitif dan yang lebih penting efisien investasi. Hasil-hasil ini dapat disaring menjadi 2 model yang berbeda, yaitu kompetitif model industrial dan model startup. Itu model industrial kompetitif adalah dengan negara-negara miskin sumber daya dan keadaan perkembangan politiknya, sedangkan model startup terkait dengan sumber daya negara politik yang berlimpah dan predator. Nah, dalam perkembangan politik negara itu dikaitkan dengan negara miskin sumber daya karena tidak adanya sewa memberi pemerintah mereka insentif yang lebih, maka kekayaan sumber daya mereka menghasilkan kekayaan dengan menyediakan barang publik dan mempromosikan secara efisien investasi daripada menangkap rente dari sumber daya alam. Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaannya sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi. Jadi, semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang ada di bumi. Karena barang sumber daya itu harus diambil dari persediaan sumber daya alam di alam. Jadi semakin sedikitnya sumber daya alam bila meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya hubungan positif antara jumlah dan kuantitas barang sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaliknya juga ada hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaannya sumber daya alam yang ada di bumi. Di samping itu, dengan pembangunan ekonomi yang sangat cepat dapat dibarengi dengan pembangunan pabrik akan menciptakan pula pencemaran lingkungan yang semakin membahayakan manusia. Apabila pembuangan limbah ke lingkungan terjadi terus-menerus, maka lingkungan akan kehilangan kemampuan asimilasinya dan akan
kelebihan limbah di lingkungan tempat kita hidup. Dengan demikian, jika lingkungan tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai penerima limbah, maka dapat merusak fungsinya bagi manfaat lain dan juga dapat mengganggu kemampuan sebagai penyedia bahan baku dan penyediaan fasilitas. Baiklah, yang terakhir, implikasi dari peran tersebut adalah bahwa lingkungan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Artinya bahwa tanpa adanya lingkungan, maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini mengisyaratkan bahwa dalam sistem ekonomi, nilai lingkungan harus sangat diperhatikan, seperti halnya perlakuan terhadap nilai aset yang lainnya seperti aset ekonomi, tenaga kerja, dan modal. Nah, ini berarti pula bahwa ekonomi itu harus diperbaiki. Jika ekonomi ingin diperbaiki, maka kualitas sumber daya alamnya pun harus perlu dipertahankan. Sebagaimana dikatakan bahwa tujuan akhir dalam pengolahan sumber daya alam adalah kesejahteraan masyarakat dengan tujuan antara lain sumber devisa, pemenuhan sumber kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah, masyarakat. Untuk keperluan tersebut, maka informasi mengenai cadangan yang ada, kegiatan eksplorasi, produksi, konsumsi, biaya, harga, faktor lingkungan, dan lainnya sangat perlu dilakukan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.